Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Teresia, dan hari ini kita akan mempelajari tentang stopwatch time study yang part pertama. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Ada dua referensi utama yang akan kita pakai. Yang pertama Mayers, Motion and Time Study for Lean Manufacturing, dan juga Suta Laksana di chapter 8 dan ke-9. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya, apa sih prinsip-prinsip perancangan sistem kerja, di mana menerapkan ada manusianya, ada mesinnya, ada materialnya, ada metode, dan ada money. Dengan adanya prinsip dan juga ada sumber utama source-nya, kalian bisa digunakan untuk memilih beberapa alternatif sistem kerja. Jadi di situ ada pengukuran, ada pemilihan sistem kerja yang tepat, kemudian kalian menentukan kriteria, sehingga kalian bisa melakukan perancangan sistem kerja yang terbaik itu dengan cara seperti apa. Nah, kalau motion and time study, itu pasti ada gunanya atau ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan cara yang terbaik dalam melakukan satu pekerjaan itu seperti apa. Sedangkan kalau time study atau work measurement, itu untuk mendetermining the standard time. Jadi akhirnya ketika kalian udah tahu cara kerjanya yang tepat, udah tahu cara melakukannya yang tepat, bagaimana waktunya. Jadi kalau udah tahu caranya, tapi waktu pengerjaannya masih lama, berarti itu yang perlu dipelajari di time study sendiri. Tujuan utama dari pengukuran waktu sendiri adalah pastinya untuk mendapatkan hasil output-nya itu adalah standard time ataupun waktu baku. Jadi mendetermine bagaimana waktu dengan memprediksi ataupun melakukan pengujian beberapa kali terhadap orang yang sudah well trained. Artinya operator yang sudah bekerja dengan normal, operator yang memang sudah terlatih, bukan operator baru ataupun operator yang kerjanya lambat. Jadi pastikan tujuan utamanya ini kita sudah memenuhi persyaratan di mana kalian memilih operator yang pekerjaannya itu normal dan sudah qualified di pekerjaan dia. Nah, waktu standar itu apa atau waktu baku itu apa? Jadi waktu baku didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh pekerja yang normal, artinya dia memiliki kemampuan rata-rata, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat dalam menyelesaikan pekerjaan dengan sistem kerja yang terbaik ataupun yang sudah dibakukan menurut Suta Laksana di 2006. Jadi artinya ketika kalian menghitung waktu, itu pastikan kalian memilih pekerja yang sudah bekerja secara normal, artinya bukan yang cepet banget gitu ngerakitnya atau yang lambat banget gitu. Jadi benar-benar bekerja normal dengan kemampuan yang udah rata-rata. Nah, kita akan memahami dulu learning curve itu apa. Jadi learning curve itu adalah kurva belajar yang menggambarkan bagaimana sih tingkat penguasaan pekerjaan seorang operator. Jadi mulai dari dia bekerja sampai akhirnya sudah terampil, sudah ada standarnya. Jadi setiap orang itu pasti ada kurva belajarnya ya. Ketika kalian misalnya harus mengoperasikan sebuah mesin, pertama kali mengoperasikan mungkin kayak agak kagok-kagok gitu, belum hafal SOP-nya, tapi setelah beberapa kali pengulangan mungkin sudah fasih. Ciri-ciri keadaan atau yang wajar dan terampil itu seperti apa? Jadi yang dikatakan terampil kalau gerakan yang sudah kontinu, tidak terputus-putus, kemudian waktu yang diperlukan relatif singkat, dan sedikit koordinasi antara mata dan otot, serta operator udah tahu betul apa yang mau dia kerjakan. Kurva belajar, kenapa dikatakan kenapa sih kita perlu mendalami kurva belajar? Namanya faktor manusia ya. Kalau manusia mengoperasikan mesin, bukan robot, pasti perlu kurva belajar ini, karena ada keterbatasan, ada kekurangan, perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Jadi kurva belajar ini penting ketika kita untuk mendapatkan data waktu yang tepat itu, kita pasti melihat kurva belajar dari setiap orang itu bagaimana, karena beda-beda. Learning curve juga diperlukan dalam proses rekrutmen. Diketahui waktu training dari learning curve, artinya dapat ditentukan saat harus menerima pekerjaan itu kapan, dapat mengestimasi jumlah biaya juga. Nah, bentuk kurva belajar itu ada dua tipe. Yang pertama itu adalah tipe A, kurva A. Dia menghubungkan waktu T di sumbu X ini dengan biaya yang dibutuhkan. Waktu ataupun biaya yang dibutuhkan. T ini adalah pengulangan yang keberapa kali. Misalnya nih, coba-coba yang pertama.
Jadi kan ini titik nol, kemudian pertamanya di sini nih. Coba-coba yang pertama, pasti butuh waktu yang lebih panjang gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kalian disuruh mengoperasikan aplikasi yang baru banget nih kan, adaptasi, butuh waktu 10 detik misalnya. Di sini 10 detik, tapi makin lama sering dipakai, mungkin akan menurun ya waktu pengerjaannya yang awalnya 10 detik, jadi 9 detik, jadi 8 detik, sampai berada di titik tertentu yang dikatakan udah stabil tadi. Jadi di titik stabil tadi, udah titik normal yang keberapa, kalian akan membuka aplikasi itu ya misalnya cuman hanya butuh 2 detik gitu. Jadi yang awalnya 10 detik berkurang hingga jadi butuhnya cuma 2 detik. Nah, kalau bedanya sama kurva yang B ini apa? Kurva B ini menghubungkan tingkat pengulangan ke keahlian ataupun performansi. Nah, beda ya lengkungnya melengkung ke atas. Pertama kali coba mungkin keterampilannya masih 0, tapi makin lama, keterampilannya juga akan meningkat sampai ke kondisi yang dikatakan sudah performansi yang stabil. Nah, ada persamaan untuk kurva belajar. Kalau kurva yang A itu menggunakan rumus Y, di mana Y adalah waktu atau biaya yang dibutuhkan pada produk atau siklus ke X, di mana K itu adalah biaya ataupun waktu siklus yang pertama kali, sedangkan X ini adalah waktu siklus untuk produk yang ke X, gitu kan ya. Baru minus A. A itu adalah konstanta penurunan dari kurva ataupun konstanta kurva belajar. Jadi ini sesuai untuk kurva yang Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva yang kedua. Jadi ada kurva B, dari yang tadi berhubungan dengan tingkat performansi, di mana A adalah tingkat performansi atau keterampilan yang ingin dicari, merupakan persamaan dari S dibanding dengan Y. S itu adalah tingkat performansi atau keahlian standar dibagikan dengan nilai Y pada kurva sebelumnya. Ini ada contoh perhitungannya, misalnya siklus pertama itu butuh waktu sampai 30 menit untuk mengerjakannya, misalkan saja operasi perakitan. Kemudian siklus kedua 29,7, ketiga 29,4, sampai ke 29,1 dan seterusnya. Kita akan melakukan perhitungan bagaimana cara kita untuk memprediksi untuk kurva di siklus selanjutnya itu seperti apa. Kita bisa pakai persamaan untuk kurva yang pertama, di mana kita akan menggunakan persamaan di sini untuk melihat dari siklus yang kedua. Jadi kalau sebelumnya kalian melihat siklus kedua, waktunya berapa? 29,7. Kita akan gunakan untuk di perhitungan selanjutnya. Jadi Y-nya adalah 29,7, di mana K itu adalah waktu yang pertama kali, di mana kita tahu waktu pertama kali itu adalah 30 menit, kemudian ini adalah siklus yang kedua dipangkat minus A. Jadi ini kita logaritmakan, log 29,7 sama dengan log 30 dikurang A log 2. Ini diturunkan ya persamaannya. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 30 kali X pangkat minus 0,0145. Jadi nanti silakan dicoba terlebih dahulu. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Ketika kita udah mendapatkan persamaan ini kan baru berupa persamaan. Bagaimana cara kita memprediksikan siklus ke yang 100 butuh berapa ya waktunya? Nah, tinggal pakai persamaan ini. Y sama dengan 30 tadi, dikali X-nya itu kita pengen cari yang ke 100, pangkat minus 0,0145. Sehingga diprediksikan waktu siklus yang dibutuhkan untuk perakitan objek yang ke 100 itu membutuhkan 28,062 menit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang time study. Apa sih itu time study dan jenis-jenisnya apa saja? Namanya juga time study atau pengukuran waktu. Nah, ada dua jenis pengukuran waktu, di mana ada pengukuran waktu langsung, di mana pengamat akan mengukur secara langsung di TKP-nya. Jadi akan mengamati secara langsung si pekerjaan itu dan operator yang melakukannya. Dan juga nanti ada metode pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung itu biasanya menggunakan stopwatch, seperti judul pada materi hari ini, stopwatch time study, karena bisa menggunakan namanya jam henti ataupun stopwatch, dan juga bisa melakukan sampling pekerjaan. Selanjutnya, kalau pengukuran tidak langsung, gimana sih caranya? Namanya juga nggak langsung, berarti pengamat tidak harus datang ke TKP secara langsung, namun
kita sebagai orang yang mengamati cukup mengetahui ada cara pekerjaannya seperti apa, elemen-elemen gerakannya seperti apa, dan waktu yang diperlukan itu kita bisa peroleh dari tabel data waktu. Sebenarnya ini ketika praktikum RSK ataupun praktikum PST, mungkin kalian ada beberapa hal yang ada kendala sehingga tidak bisa melakukan pengukuran jam henti secara langsung di lab. Sehingga salah satu alternatif ketika kalian nggak bisa mengukur secara langsung, itu kalian bisa pakai pengukuran waktu tidak langsung dengan memanfaatkan data yang ada di tabel waktu. Misalnya saja kalian bisa pakai metode data waktu baku dan data waktu gerakan. Nah, yang terkait dengan ketika kalian mau menghitung waktu baku atau standarnya operator, kalian harus melihat dulu ada 4 komponen utama seperti waktu ideal, waktu aktual atau waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Bedanya apa? Jadi waktu kita bahas dulu dari yang poin nomor 2, di mana waktu siklus itu ketika kalian mengerjakan satu pekerjaan, selesai satu objek, misalnya mau merakit ballpoint, udah selesai satu bolpen, itu adalah waktu siklusnya. Nanti waktu normal itu akan ditambahkan dengan penyesuaian, dan waktu baku itu akan ditambahkan dengan kelonggaran. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan persiapan menghitung studi waktu dengan jam henti? Pastikan dulu, tentukan tujuan pengukuran. Misalnya mau menentukan kapasitas produksi, atau menentukan upah insentif, artinya kan kita bisa menghitung ya kira-kira 8 jam kerja, misalnya dia bisa menghasilkan produk itu 1 jam, itu bisa menghasilkan 2 produk. Berarti selama 8 jam kerja kurang lebih bisa 16 produk kan. Jadi artinya kita bisa menghitung berapa sih insentif yang mau kita kasih ke operator itu dari hasilnya nanti. Dan juga bisa mempengaruhi tingkat keyakinan dan penelitian yang digunakan. Melakukan penelitian pendahuluan, artinya penting ya, kalian tahu dulu kondisi kerjanya gimana, cara kerjanya gimana, sehingga ketika nanti kalian mau memperbaiki cara kerjanya untuk menghasilkan waktu yang lebih baik, kalian udah tahu dulu apa kesalahan-kesalahan dari cara kerja yang sebelumnya. Nah, penting sekali namanya memilih operator. Nggak boleh operator yang terlalu cepat, nggak boleh operator yang terlalu lambat, artinya kalian memilih operator yang benar-benar bekerja secara normal ataupun wajar, memiliki nilai rata-rata. Misalnya kalian ambil nih sampling beberapa 10 operator atau berapa operator, kemudian kalian lihat nilai rata-ratanya, yang paling mendekati yang normal tadi siapa gitu. Kemudian range-nya berdasarkan distribusi normal dan teknik visual, serta operator yang mau diajak bekerja sama. Melatih operator, penting ya. Artinya kalau misalnya itu operatornya baru sama pekerjaannya, mungkin dia perlu latihan hingga mencapai learning curve-nya tadi, kondisi stabil tadi. Perlu berapa kali percobaan sampai akhirnya operator sudah terbiasa dengan pekerjaannya dan sudah dalam kondisi yang stabil. Menguraikan pekerjaan atas elemen pekerjaan bila diperlukan, serta menyiapkan alat ukur. Alat ukur kalau untuk stopwatch times tadi ya pasti mungkin bisa pakai stopwatch dari handphone atau mau pakai stopwatch beneran, itu dipersilahkan, dan juga ada tabel data yang perlu dilengkapi. Ini adalah tools-tools yang biasanya digunakan dalam proses stopwatch time study atau perhitungan pengukuran jam henti. Kalian bisa pakai continuous, bisa pakai snapback. Kalau continuous berarti kan misalnya ada 10 elemen nih, terus aja diukur dan dikasih penandanya. Udah selesai elemen 1, misalnya di 2 detik, elemen 3 selesainya di 4 detik ya, dicatat aja 4, 5, 6 sampai siklus untuk produk yang ke-10 selesai. Tapi kalau snapback, artinya kalian catatnya masing-masing. Jadi misalnya ngerakit satu pulpen, tetap kalian ukur waktunya. Udah dapat misalnya 10 detik. Kemudian merakit pulpen yang kedua, mulai dari 0 lagi, kalian catat lagi waktunya, oh butuh sekitar 11 detik. Dan kalian akan melakukan itu sampai selesai semua produknya dirakit. Kemudian bisa pakai TreeWatch, bisa pakai method time measurement, kemudian bisa secara digital ataupun bisa menggunakan komputer. Jadi pastinya butuh kertas ya kalau mau mencatatkan, butuh pengerekaman, mana tahu kadang-kadang kan pengamatan langsung kadang-kadang suka kelupaannya ini udah waktu yang keberapa. Jadi kalian bisa pakai video tape juga, bisa pakai kalkulator, form, dan pensil. Kalau yang tadi ini, kalian bisa lihat juga ada contohnya juga di Suta Laksana, tapi ini yang diambil dari
ini ya referensi yang sebelumnya, yaitu Motion Time Study dari versinya Myers, di mana di sini ada elemen kerjanya, misalnya elemen 1, 2, 3, 4, kemudian nama elemennya apa? Misalnya mengambil tutup pulpen, mengambil badan pulpen. Nah, itu dicatatkan elemen deskripsinya, kemudian waktunya yang berapa, kita mau berapa kali pengulangan. Biasanya disarankan minimal 30 kali, artinya secara statistik sudah memenuhi kriteria datanya cukup gitu. Kemudian prosedur apa sih yang harus dilakukan ketika melakukan pengukuran jam henti? Yang pertama, pasti udah pilih pekerjaannya dulu ya, udah tahu apa yang mau diamati. Kemudian gali informasi apa lagi yang penting tentang pekerjaan tersebut, bagi pekerjaan menjadi elemen-elemen kerjanya tadi. Jadi kayak misalnya untuk merakit pulpen, butuh merakit tutupnya dulu, merakit isinya, merakit badannya, baru sampai merakit di ending. Jadi benar-benar bagi ke dalam beberapa elemen kerjanya seperti apa. Kemudian do actual time study, kemudian extend time study, tentukan berapa sih jumlah pengulangan yang mau kalian ukur, kemudian pastikan kalian menilai bagaimana performansi pekerja itu, menetapkan allowance, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang allowance dan faktor penyesuaian seperti apa, check the logic, dan publish the time standard. Nah, kita akan bahas satu-satu dari tadi langkah tadi, memilih pekerjaan yang akan diamati. Pastinya butuh supervisi yang dari supervisor, apakah ini adalah job yang mau berubah, sehingga kita butuh cari data waktu standar yang baru, jadi tentukan kriterianya kenapa kita pilih pekerjaan itu yang ingin kita amati. Apakah ada penambahan produk, atau ada penambahan karakteristik kerjaan yang beda, sehingga kita ingin mengimprove metode yang ada. Jadi itu bisa terjadi kalau misalnya ada yang udah pernah tahu pembuatan tas di kaliber, atau bilangnya kaliber gitu ya. Jadi ketika produknya baru, tentu butuh pengukuran lagi ya, kira-kira waktu baku untuk merakit produk tas yang baru ini berapa. Jadi sehingga pilih pekerjaan yang akan kita amati jika memenuhi kriteria seperti ini. Jadi memang butuh data waktu yang baku yang baru, ataupun dia merupakan produk yang baru. Kemudian, orang mana sih yang tepat kita libatkan? Seperti yang tadi dibahas, tidak yang terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan juga bukan operator yang negative attitude. Artinya bisa malas-malasan gitu ya. Seharusnya dia bekerja dengan normal, dengan biasa, tapi dia kayak karena merasa diamati, udahlah aku dikit-dikit aja kerjanya. Jadi hindari operator yang bisa mengarah ke negative attitude tadi. Nah, orang-orang yang dipilih sebaiknya sudah terbiasa melakukan pekerjaannya ya minimal 2 minggu, sudah terbiasa dan sudah qualified dan well-trained operator. Kemudian mengoleksi informasi tentang pekerjaan, tentang materialnya apa, tentang butuh peralatan apa saja, jadi quality-nya oke-nya based on apa, apakah tidak ada scrap lagi, atau tidak ada lubang lagi, jadi benar-benar dipastikan informasi tentang pekerjaan itu sudah kalian kumpulkan dahulu. Kemudian bagi menjadi elemen pekerjaan. Nah, ada beberapa aturan yang mungkin memang butuh perbaikan, di mana dikatakan bahwa elemen yang sebaiknya itu should be small as possible, tapi not less than 0,03 menit gitu, sekitar berapa detik ya, kalau kurang lebih berapa detik, jadi dipastikan tidak ada elemen yang di bawah dari 0,03 menit. Ya kalau kebayang aja ya, kalau elemen kerjanya terlalu bentar juga susah juga kalian mendeteksi ya, kalau sepersekian milisecond itu udah susah banget deteksinya. Kemudian elemen-elemen itu harus deskriptif, jadi kita mudah untuk mengamati dan mencatatkan waktunya, dan perlu sequence, artinya nyambung antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Elemen should be made as small as is practical. Jadi benar-benar dibuat sedetail mungkin, tapi tidak menyulitkan juga ketika proses pencatatan waktunya. Nah, ada beberapa alasan di mana kita membagi elemen pekerjaan, pastinya untuk mempermudah ketika mendeskripsikan pekerjaan itu, misalnya different part juga butuh different control,
Jadi antara operator sama mesin kan kadang-kadang kayak misalnya menjahit gitu kan, yang ada yang sebagian dikerjakan mesin, ada yang sebagian memang manual masih dikerjakan sama operatornya. Kemudian breaking down job into elements allow to moving a part of job from operator to operator. Jadi kalau misalnya kayak di line balancing, itu bisa jelas gitu pembagiannya yang mana aja. Standar data bisa jadi lebih akurat dan universal kalau ada smaller element. Jadi benar-benar detail ya, to detail. Jadi jangan sampai ada yang ke-skip dari elemen-elemen pekerjaan yang sudah kalian breakdown tadi. Nah, ada beberapa prinsip tadi ya yang harus dipenuhi, di mana terlalu banyak juga nggak bagus, tapi terlalu sedikit juga nggak bagus. Jadi elemen yang disarankan tidak kurang dari 1,8 detik, artinya kalau udah kecil dari 1,8 kayaknya susah banget ya kalau kalian mau catat di stopwatch juga. Kemudian kalau yang lebih dari 12 detik, sebaiknya dibagi ke divisi yang selanjutnya. Itu mungkin juga untuk menjaga agar masih tetap bisa fokus untuk mengamati per elemen kerjanya. Kemudian harus konstan dan memang mudah untuk diamati dari pengamatan. Karena kalau kalian cuma ngerekam video atau cuma ngamatin langsung, pastikan memang perpindahan antara gerakan ke gerakan yang selanjutnya itu mudah dideteksi sama kalian sendiri. Kemudian ini sudah dijelaskan pembagian antara yang dikerjakan manusia sama yang dikerjakan mesin. Harus natural, artinya nggak boleh cepet-cepet atau terlalu lambat. Kemudian foreign element harus dibuang. Foreign element ini apa? Misalnya mau ngerakit bolpen tadi ya, tiba-tiba tutup bolpennya jatuh, jauh lagi jatuhnya. Harus ngambil dulu operator itu, apakah kalian akan mencatatkan waktunya juga? Ya, itu kita akan pause dulu, dan ketika operator sudah mulai lagi merakit bolpennya, itu akan kalian catat sebagai waktu untuk merakitnya. Jadi ketika mengambil si tutup yang jatuh tadi itu tidak akan digunakan ke dalam perhitungan waktu standar ataupun waktu baku. Jadi foreign element harus dihilangkan. Nah, apa bedanya tadi udah dicatat ya. Jadi kayak apa bedanya continuous sama snapback? Kalau continuous ya, misalnya ini siklus pertama butuh 0,16 menit gitu misalnya ya. Di siklus kedua ya continuous aja. Jadi sampai di ending kalian bisa lihat, oh butuh sampai sekitar 2 menitan gitu ya. Jadi artinya nyatat waktunya continuous aja, tapi kalian menandainya per part selesainya. Tapi kalau bedanya snapback, itu kalian catatkan mulai dari nol lagi. Misalnya untuk part pertama, oh butuhnya 16 detik. Ketika di part kedua butuhnya 17 detik, kalian akan mulai dari nol lagi, kalian catatkan ketika dia mulai ketiga. Jadi memang masing-masing ada plus minusnya ya, mau pakai continuous atau pakai snapback. Oke, sekian untuk penjelasan stopwatch time study part yang pertama. Nanti kita akan latihan lagi untuk hitungan learning curve. Bagi yang masih bingung, mungkin bisa ditanyakan di Google Meeting, dan juga nanti kita akan latihan soal lagi yang lebih banyak. Dan sampai ketemu untuk pertemuan di minggu depan, kita masih akan membahas stopwatch time study, tapi part yang kedua. Silakan digunakan Suta Laksana chapter yang ke-9. Jadi video dan materi perkuliahan bisa kalian nonton kembali atau pelajari kembali, dan kalian bisa akses di Google Classroom ataupun IDE. Sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih sudah menyimak.